Ya, baik untuk hari ini saya akan membahas terkait dengan query ya. Dengan query. Query di sini saya ambilkan dari berbagai macam literatur yang sudah kita gunakan. Ya, ini misalnya ada struktur tabel barang yang mana barang ini memiliki field atau kolom ada ID barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. ID barang ini adalah sebagai primary key, ya, sebagai primary key. Ya, primary key di sini maksudnya apa? Ketika kita masukkan kode barang yang sama, itu akan tertolak. Nah, kita akan dicoba ya. Kita masukkan insert data, misalnya B1, nama barangnya misalkan pensil, harga barangnya 2.500. Bentar, ini ada yang format yang salah di sini ya. Nama barang ini varchar, betul. Harga barang ini bukan char, ini ya, salah ini ya. Jumlah juga sama. Teman-teman yang lain yang sudah membuat ini harus diperbaiki dulu. Jadi jangan semuanya pakai char. Ini salah ini. Ini saya import dari Yoga tadi ya. Nah ini tipenya. Kalau harga bisa gunakan tipe yang untuk menyimpan angka ya. Nah, ini bisa kita lihat numerik bisa atau pakai float juga bisa ya. Pakai float aja, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, ini untuk harga. Kemudian untuk jumlah barang jangan pakai char. Ini juga sama. Kita bisa misalnya jumlahnya ada kita buat aja pakai float. Nggak masalah. Float itu yang bilangan desimal ya. Ya, oke. Baik, saya ulang untuk masukkan datanya. Jadi strukturnya harus disesuaikan. Ya, kita masukkan ID barang B1, nama barang misalnya pensil, harganya ini float tipenya ya, kita buat 2.500 misalnya. Jumlah barangnya ada 2. Nah, ini kolom yang pertama mau kita masukkan. Kalau kita masukkan langsung 2, bisa enggak? Bisa, enggak ada masalah. Kita masukkan B2, misalnya di sini ada barangnya buku, harga barangnya misalnya buku ini 5.000 misalnya ya. Jumlah barangnya berapa? Misalnya ada 10. Ini kita klik go. Ya, maka ada 2 data yang masuk. Kita klik browse di sini, maka di sini akan muncul 2 data yang masuk. Ya, ini pensil dan buku. Nah, ini contoh barang yang sudah kita masukkan. Harapannya ini memang tipenya jangan melanggar. Untuk yang harga barang jangan pakai char, tapi pakai aja yang untuk menyimpan angka. Oke, ya, sekarang kita akan mengquery-nya. Ya, kita akan mengquery-nya. Gimana untuk bisa menampilkan ini? Pertama, sebenarnya pakai towat ini ada, cuma saya sudah install belum ini. Nah, ini saya sudah ada ya. Oke, saran saya pakai tool saja, ya pakai tool saja saran saya. Nah ini kita dengan menggunakan tool itu akan memudahkan. Nah ini pakai Toad for MySQL. Ya ini silakan nanti bisa di download. Ya, jadi kalau pakai plugin ini, oke sudah ya. Kita dulu ini connection. Ya, jadi kita pilih user root, kemudian di sini akan muncul. Nah, sudah kita pilih tadi database saya namanya adalah SIPOS, ada tabel barang. Oke, PR Anda adalah mendownload Toad ini, for MySQL, free, ya, free aja. Oke, ini data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, tampilannya lebih bagus. Oke, sekarang bagaimana kita membuat query? Caranya adalah kita bisa membuat file new editor. Ya,
Ini database-nya jangan lupa, yaitu si POS ya, sistem informasi point of sale ya, penjualannya. Ya, misalnya kita buat aja, sini kita pilih select. Nah, akan muncul seperti ini kalau pakai toad, enak. Klik barang. Nah, sudah. Mau apa yang kita tampilkan? Kalau bintang, enter, akan ambil semuanya. ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, from barang. Sehingga ini kita bisa menampilkan. Klik. Nah, ini datanya. Oke. Ini kalau kita lihat, menggunakan tool ini. Dan ini wajib menggunakan tool toad form SQL. Pakai SQL ya boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Pokoknya harus pakai tool, jangan murni pakai PHP Manager. Oke, ini berarti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin mengquery, kita select lagi ya. Nah, ini barang. Yang kita tampilkan hanya ini. Nah, ini supaya ini enggak nyampur, saya kasih titik koma aja. Oke, select. Nah, kalau ada titik koma dia nggak nyambur. Berarti berhenti di satu baris ya. Nah, misalnya saya ingin menampilkan ID barang saja, select ID barang, koma, nama barang. Sudah. Nah, ini kita jalankan, kita blok saja. Kalau nggak blok itu, dia akan menjalankan dua query ini. Ya, berarti di sini akan muncul ID barang, nama barang. Inilah yang namanya dengan query. Query untuk select, menampilkan, itu adalah formatnya select, nama field, nama kolomnya, from, nama tabel. Nah, ini untuk yang dasar-dasar query-nya ini. Oke, dan ini Anda bisa lihat di buku-buku buku-buku akademik itu ya terkait dengan database itu banyak sekali. Oke, nah ini juga kita bisa membuat kriteria. Karena kalau kita lihat ya, barang ini kan ada B1, B2, dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan query di sini untuk pakai insert. Gimana caranya? Insert into, nah langsung muncul sini. Insert into barang. Nah, apa saja yang mau dimasukkan? ID, bentar ya, saya masukkan aja ya. Insert. Oke, nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, insert into barang, pilih aja, langsung values, dress. Nah, muncul semuanya. Nah, ini ya, insert into barang, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Kita tinggal masukkan aja di sini. Values-nya ID barang apa? Misalnya B3. Nama barangnya, ini karena ada ini ya, harus ada petik. Oke, petik gini. Terus di sini nama barang misalnya laptop misalnya ya. Harganya 5 juta misalnya. Nah, berarti gini. Jumlah barangnya misalnya ada 25 buah misalnya. Nah, ini kita bisa mengeksekusi insert into barang. Nah, ini ya. Kolomnya values. Inputannya, kenapa ada tanda petik? Karena tipenya adalah char. Nama barang juga pakai char. Harga barang float. Maka nggak perlu ada tanda petik. Jangan ada tanda titik. Ya, karena float ini. Jumlah barangnya juga sama. Oke. Oke, kalau pakai integer berarti bulat. Kalau float berarti ada koma-koma ya. Oke, kalau sudah kita execute. Nah, udah berhasil kan? Query oke. Satu row efektif. Nah, berarti sudah menambahkan satu row. Kita uji coba. Kita jalankan query yang sebelumnya. Oke, kita eksekusi. Muncul B3 laptop. Detailnya mana? Kita bisa lihat ya, menjalankan query yang sebelumnya. Oke. Ya, muncul B3 laptop harganya 5 juta, jumlah barang 25. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Sudah jelas belum? Hari ini kita bahas query dasar dulu, select dan insert. Sudah paham semua? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke. Ya. Berikutnya lagi adalah update ya. Update
update barang. Nah, update apa di sini ya? Misalnya nama barang. Nama barang, misalnya kita buat aja, kita update yang nama barang laptop itu diganti merek. Misalnya laptop Acer. Ya, misalnya seperti ini ya. Ini nama barangnya. Kita tambahkan where ID barang sama dengan kolomnya ID barang. Apa namanya? Di sini B3 ini adalah ID untuk sebagai primary key tadi. Jadi kita akan mengubah update nama barang, ini nama fieldnya, sama dengan ini, where ID barang sama dengan ini, B3. Berarti yang ada kode B3, dia akan mengubah untuk nama barang menjadi laptop Acer. Kita uji coba dulu. Execute. Oh, ada yang salah ini. Apa ini yang salah ini? Oh, set kalau nggak salah. Oh, sorry. Update barang. Makanya nggak mau. Nah, salah gini ya. Update barang, ini nama tabel. Kemudian, nah, oke, berhasil ya. Tadi salah formatnya ya. Update nama tabel, set nama barang laptop Acer where ID sekian. Nah, kita akan coba mengecek apakah betul berubah enggak ID B3. Nah, berubah kan? Laptop Acer. Jadi kalau untuk update ini, misalnya enggak cuma ini saja, jumlahnya juga, bukan 25 tapi 30, maka tambah koma, jumlah barang sama dengan 30, where ID barangnya sama. Update. Klik, sudah berhasil ya. Kita uji coba. Ya, cek secara keseluruhan yang atas saja, kita select. Nah, akan muncul B3, laptop Acer, jumlah barang berapa? 30. Oke, insert update sudah. Berikutnya delete ya. Delete misalnya. Saya ingin menghapus yang B1, yang ID barang B1. Caranya gimana? Tinggal pakai query delete, yaitu delete from apa? Yaitu tabel barang. Yang mana yang di-delete? Where ID barang sama dengan B1. Nah, ini berarti untuk menghapus. Kita jalankan eksekusi, klik. Ya, sudah berhasil menghapus, kita cek B1 apakah hilang enggak dari database data. Ya, sudah hilang. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar select, update, dan delete. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya. Monggo silakan. Untuk update barang, itu apakah barangnya bisa lebih dari satu, Pak? Maksud saya ID-nya itu lebih dari satu gitu. Atau harus satu-satu kalau mau update? Oke. Jadi gini, kalau update banyak, copy paste saja gini. Misalnya gini ya. Ini misalnya tadi pensil ya, ini buku tulis misalnya. Nah, ini langsung dibuat aja B2. Kita lihat ya barang yang ada. Klik barang ada kan ini B2 dan B3. Ini akan saya ubah jadi buku tulis. Laptop Acer saya ubah menjadi laptop Lenovo. Caranya gimana caranya? Ini caranya ya. Query-nya kita copy paste, terus ini kita eksekusi. Set, kopinya 2 kali. Eksekusi. Nah, berhasil kan? Kita cek dulu barangnya. Ya, buku tulis laptop Lenovo. Sudah jelas, Pak? Iya, Pak. Sampun, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo ada yang tanyakan lagi, silakan. Ini harus difahami, karena puncak dari pembuatan aplikasi ya dari sini query-query-nya itu. Ya, sudah jelas semua? Oke. Jadi, Pak izin bertanya, Pak. Ya. Jadi itu untuk delete itu juga satu-satu atau Oke. satu gimana? Kalau delete from barang gini saja,
tanpa ada where, maka yang dihapus adalah semua barang. Kenapa? Kan nggak ada ID barang ini. Kalau ada yang mau dihapus hanya kode tertentu saja, misalnya B1, B2, ada B3 saja, yang lainnya nggak terhapus. Nah, nanti ada klausa namanya pakai in. Nanti saya beritahukan lagi bagaimana klausa untuk kriteria yang lebih lanjut lagi. Jadi masih banyak pembahasan query kita. Oke, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Sudah jelas, Mas? Insya Allah Saya sudah, Pak. ingin bertanya, Monggo, silakan. kalau seandainya ingin mengurutkan tabel dari harga barang dari yang paling mahal sampai yang paling murah itu bagaimana, Pak? Oke, untuk mengurutkan, misalnya ini harga ya, dari paling murah atau paling tinggi misalnya kelihatan ini ya. Maka di sini kita tambahkan query-nya, Mbak. Tambahkan order by. Salah ketik ya. Order by apa? Harga barang misalnya. Kita copy paste saja. Harga barang. Harga barang apa? Descending atau ascending? Misalnya kita buat DSC, descending. Kita jalankan, akan muncul dari tinggi ke rendah. Oh, bukan descending, ascending saja, berarti dari rendah ke tinggi. Jadi kalau untuk ini bisa descending, bisa ascending. Nah, jadi gini, ASC, ascending. Klik run, nah, akan muncul harga barang ini. Kalau mau nama barang, urut abjad juga sama, berarti di sini order by-nya itu. Sudah jelas, Pak? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada tanyakan, monggo. Tidak ada? Oke. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk hari ini, silakan Anda bisa mempraktikkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Untuk absennya ini saya screenshot ya, print screen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.